Jadi guys, singkat sedikit cerita, berhubung kan aku sebenarnya dari kemarin-kemarin itu nggak mau ngebahas yang mengenai kasus SS sama Nikmir gitu ya. Cuman yang jadi permasalahan sekarang akibat viral tadi malam itu. Karena kalau yang kemarin-kemarin itu kan perkaranya yang pertama karena overclaim. Karena coba ngambil kesimpulannya kayak gini. Kalau misalkan overclaim itu bukan cuman satu orang, misalnya bukan cuman skincare SS aja. Tapi melainkan banyak owner-owner lain yang mungkin nggak tahu. Karena kan basically mereka itu kan bukan dokter. Melainkan brand owner gitu ya. Jadi yang memproduksi skincare mereka kan pabriknya. Jadi kalau menurut aku ya itu bisa dimaafkan gitu ya. Cuman yang terus kasus yang kedua itu gara-gara dibawanya Mami Online ke Mekah. Kemarin itu aku udah nggak mikir lagi karena pasti kita hilang sendiri gitu kan. Pasti lama-lama tenggelam. Terus ya seperti kita ketahui mereka ini orang-orang beruang. Nah gitu ya. Terus yang membuat istilahnya tadi malam aku sampai shock itu adalah ketika ibarat kata kayak menggali lubang sendiri gitu teman-teman. Kenapa coba bilang seperti itu? Karena aku tuh istilahnya ada pro dan kontra. Ada yang pendukung S, ada yang pendukung Doktif. Nah kalau Cubul pendukung siapa? Aku tuh gak ada dukung siapa-siapa, aku sini sebagai penonton. Tapi aku pendukung bagi yang benar gitu kan. Cuman kembali lagi dari sudut pandang mana kita melihat kan seperti itu. Nah ada yang pro yang mengatakan si Doktif itu takut dia udah ini tengah. Sebenarnya Doktif itu bukan takut. Dia itu pinter guys. Kita tuh pinter. Jadi mungkin karena aku udah pernah sering bermasalah dengan hukum sebelumnya ya. Nah jadi sedikit banyaknya aku tuh udah paham. Nah baik itu undang-undang, baik itu dengan kepolisian. Misalnya kalau ada surat panggilan, kita tuh jangan melawan. Jadi datang aja gitu, ikuti aja alurnya gitu kan. Namun akan tetapi, tadi malam itu memang benar-benar itu kayak kita, mohon maaf ya guys ya, itu memang di fase kita tuh salah. Nah, jadi memang benar-benar salah ketika kita datang segerombolan itu menyerang si Doktif. Dan dengan santainya si Doktif itu kayak iya. Sedangkan yang nonton itu kalian tahu nggak sih? Sampai 4.000 masyarakat Indonesia. Dan di situ orang-orang bisa menilai siapa yang salah siapa yang enggak. Mungkin si S ini tersulut emosi dikarenakan setelah pencerahan di BPOM, lalu tersulut emosi karena si Doktif ini menge-review lagi produk si S yang memang dia udah lama tidak memproduksi lagi. Nah, jadi seolah-olah seakan-akan kesimpulannya si Doktif ini kayak mencari kesalahan si S gitu kan. Dan yang dipertanyakan pada tadi malam, di mana dapat produk itu? Di mana? Sedangkan kan dia sudah tidak memproduksi lagi. Nah, pada dasarnya benar juga jawaban si Doktif. Itu di reseller, dan dia nggak mungkin juga dong menyebut nama resellernya, sedangkan di toko oren itu banyak kali produk itu masih guys, banyak kali produk itu masih ada. Nah itulah sebenarnya terjadi permasalahan utama. Jadi kalau kemarin-kemarin itu aku masih mengira nggak akan nih pakai baju orange gitu ya, aman-aman tuh, paling bisa lah nanti diselesaikan gitu ya. Cuman kalau kayak sampai detik ini aku masih kepikiran kayaknya sulit kali guys, beneran sulit kali. Apalagi bukti-buktinya itu dugaan, bukan lagi dugaan, itu memang persekusi ya. Jadi si Doktif ini kayak di bawah ancaman tekanan. Kalian ada ingat gak sih waktu si tengku-tengku yang jak gampung ke bersaya rumah lun itu sebenarnya bisa dilapor. Nah gitu juga posisi si Doktif pada saat tadi malam itu. Apalagi misalkan kita sempat sentuh dia tuh nanti pasti supirnya atau mbaknya itu bakal buat pengaduan juga atas nama tekanan banyak lah istilahnya seperti itu kan. Aku sampai kepikiran guys, aduh sayang Cina. Nah istilahnya itulah ya ketika kita lagi tersulut emosi geram. Cuman masalahnya wakil presiden juga ikut merepost guys. Kalian ada lihat gak sih?
Memang tadi malam aku tuh kayak, karena aku tuh waktu Doktif lagi nge-review itu pertama aku ada ngeliat juga. Habis itu tiba-tiba terjadi yang itu memang dari pertama aku nonton live sampai berakhir. Sehingga aku juga FYP aku hari ini ya mengenai itu terus. Kenapa coba bilang agak sedikit lebih yakin? Karena yang pertama kayak gini ya, misalnya sebanyak-banyaknya uang si Sambu pakai baju orange juga, sebanyak-banyaknya uang si Dewi Sandra walaupun hukumannya dikurangi pakai baju orange juga misalnya ya. Kalian ingat si Dito nggak sama si Nikmir, ingat nggak? Semuanya udah pernah masuk ke pesantren. Makanya kalau misalkan ada yang bilang banyak uang nanti ini, kayaknya ribet guys. Sekarang ini udah mencakup lagi kepala-kepala BPOM. Pokoknya BPOM, Presiden, admin Gerindra, sekeule. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau seandainya nih kalian ini ada bermasalah, contoh kayak aku kemarin tuh sama Geci yang di kampung aku tuh, memang aku nggak ada sentuh dia, aku nggak ngapa-ngapain dia, nggak ada pegang dia, cuman karena aku juga tersulut emosi dan aku datangi dia 1 lawan 1 begitu kan. Jadi sehingga yang membuat aku takut pada saat itu adalah ketika muncul FYP dia meninggal. Itu yang salah aku. Sehingga membuat dia sebenarnya, man alhamdulillah Hana meninggal ya. Hana meninggal. Jadi aman. Misalkan kalau dia ngelapor aku dan aku juga bisa ngelapor dia gitu. Karena aku perginya bukan menyerang rame-rame. Perginya tunggal kan. Jadi ya begitulah guys intinya. Makanya kalau seandainya kalian mau dabrak orang tuh, kalau bisa kalian pergi sendiri-sendiri, one by one. Nah, jadi lebih terlihat gentleman dan tidak berlapis-lapis pasalnya, begitu. Nah, ini kan masuk ke pasal persekusi ya, dimana video rekaman lengkap nggak perlulah coba jelaskan karena bakal muncul juga di FYP kalian kayak gitu. Ya seperti itulah, seperti kejadian yang waktu orang-orang tuh rame datang ke rumah aku. Nah, itu namanya kasus persekusi, di mana ada rasa trauma, rasa takut di diri aku gitu, atau rasa ancaman terhadap orang-orang di rumah aku. Jadi seperti itulah guys. Ya, kita doakan semoga yang terbaik aja ya. Cuman gitulah, ketika kalian mungkin lagi tersulut emosi, kalau bisa jangan sampai menggali lubang sendiri. Ini kan ibarat katanya kan kayak kita gali lubang sendiri kan. Yang kelagian lah guys, lehan ada depo begah. Jadi gitu aja lah kesimpulan dari Cutbul. Makanya aku kepikiran juga nih, karena memang proses BAP-nya cepat banget, langsung digelar kan, hari ini langsung gelar. Kita lihat, kita sebagai penonton kita lihat endingnya seperti apa. Cuman yang membuat endingnya itu sangat memuncak itu tadi malam. Kalau kemarin aku masih mikir, gampang tuh, aman tuh, kayak gitu kan. Cuman kalau yang tadi malam itu, kalau seandainya mau dibuat saksi, memang hampir 4.000 masyarakat Indonesia. Kalian bayangkan aja sendiri. Kalau kemarin-kemarin itu aku memang nggak terlalu fokus dan nggak mau ngebahas gitu ya. Karena yang pertama, udah tau lah ujung-ujung bisa tuh misalnya gitu kan, aman tuh. Cuman kalau kayak tadi malam, mudah-mudahan aman ya guys ya. Kita lihat aja sebagai penonton sejauh mana, seperti apa gebrakan terus hukum di negara Indonesia ini seperti apa, kita lihat aja sebagai penonton.